jemaat Saat Teduh Pemuritan dimanapun dan kapanpun berada. Mari pada hari ini kita mau sama-sama satukan hati, kita mau memuji, menyembah, masuk dalam hadirat-Nya lebih lagi. Kita mau bersyukur buat kasih Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kita. Oh, terima kasih Engkau Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Berjalan dalam lembah kelam Tuhan, kami percaya Kau selalu beserta dengan kami. Kau yang menyertai setiap langkah kami kemanapun kami pergi. Kau yang menolong kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sekalipun, sedetik pun
tak pernah habis, selalu baru setiap hari bagi kami Tuhan. Sungguh kasih-Mu tiada duanya dalam hidup kami Tuhan. Belum pernah ada kasih yang seperti-Mu di dunia ini. Dan biarlah kami semakin mendekat, merasakan kasih-Mu setiap harinya Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima, sanggup menerima diriku apa adanya.
dekat hanya kepadamu Tuhan. Seberapa buruk hidup kami, seberapa buruk masa lalu kami, Kau tidak pernah tinggalkan kami. Biarlah kami masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan, karena hanya dalam hadirat-Mu kami memperoleh ketenangan, kami memperoleh damai sejahtera. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sungguh hadirat-Mu membuat kami semua boleh merasakan ada damai sejahtera, ada ketenangan. Kami berdoa Tuhan, biar di hari-hari yang kami lalui, kami boleh selalu melihat janji-Mu dari waktu ke waktu digenapi dan jadi dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak muda, biar kiranya Engkau bangkitkan semangat anak-anak muda di bangsa Indonesia ini. Untuk menjadi anak-anak muda yang hidup takut akan Engkau Tuhan. Dan Engkau Tuhan memberi hikmat kepada anak-anak muda di bangsa ini. Hingga bangsa Indonesia boleh bangkit, bangsa Indonesia boleh pulih. Dan kami boleh melihat Tuhan, bangsa Indonesia hidup dalam janji-janji Tuhan. Kami berdoa Tuhan, anak-anak muda di bangsa ini benar-benar menjadi anak-anak muda yang siap jadi pilar bagi pembangunan bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ada di bangsa Indonesia. Kami berdoa satu hati, katakan shalom buat Indonesia. Kami berdoa satu hati memberkati para pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa Indonesia. Biar semua hal yang bobrok, yang rusak dipulihkan kembali. Semua yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan semuanya itu jahat, Tuhan singkapkan. Hingga Indonesia bersih dari segala orang-orang yang ingin berbuat jahat. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di Indonesia ini Tuhan. Indonesia bangkit, Indonesia makin maju. Indonesia akan menjadi negara yang akan ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Karena kemajuannya, karena ada orang-orang yang berdoa bagi bangsa Indonesia ini, karena ada lawatan Tuhan di bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau terus membawa Indonesia makin indah. Berdoa Tuhan untuk generasi muda yang ada di gereja ini. Kiranya biarlah setiap anak-anak muda-Mu di tempat ini boleh sama-sama bergandeng tangan satu hati. Mereka menjadi pilar-pilar yang kokoh bagi gereja Tuhan. Hingga gereja ini makin alami hal yang luar biasa dari Tuhan. Engkau bangkitkan anak-anak muda yang radikal Tuhan. Engkau bangkitkan anak-anak muda yang berani bayar harga untuk hidup. Cinta akan Engkau dan hidup dalam kekudusan. Engkau memakai generasi muda yang ada di gereja ini Tuhan. Untuk jadi terang dimanapun mereka berada. Di sekolah-sekolah, di pekerjaan, di keluarga. Tuhan, Engkau yang mengurapi anak-anak muda-Mu dari gereja Efrata ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hikmat yang selalu baru Tuhan berikan bagi generasi muda yang ada di gereja ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin yang ada di gereja ini. Ibu Gembala, penasehat Tante Trivena Karunia Jaya, Tuhan memberikan kesehatan dan umur panjang anak-anak dan semua cucu-cucu aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan menyertai dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, Bapak Pendeta Handoyo Lim. Tuhan terus pakai hidup hamba-Mu ini makin indah, makin luar biasa. Engkau berikan pewahyuan Tuhan bagi hamba-Mu ini. Biar setiap kami selalu dituntun untuk ada dalam kegerakan yang Tuhan sedang kerjakan bagi gereja ini, kota ini Tuhan. Kami mau bertumbuh bersama-sama di dalam iman, kasih dan pengharapan akan Engkau. Dan hidup kami terus semakin indah, menjadi murid yang diberkati dan memberkati. Berikan kesehatan Tuhan, berikan umur panjang kepada Bapak Ibu Gembala kami. Tuhan terus pakai dengan indah. Bahkan anak-anak ada dalam perlindungan Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka akan aman bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau pagi hari ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, biar hati ini seperti tanah yang baik. Hingga benih firman yang ditabur di setiap hidup kami anak-anak-Mu tumbuh dan bahkan mengubah hidup kami. Dan kiranya Engkau dapati Tuhan setiap kami menghasilkan buah yang baik. Dan Engkau disenangkan, hidup kami jadi terang, jadi berkat bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita percaya bahwa Tuhan menyegarkan, Tuhan melawat hidup kita, dan Tuhan yang selalu menyertai hidup kita akan membawa sesuatu yang indah
sesuatu yang bergairah di dalam hidup ini. Nah, saudaraku, pagi ini saya mau sharing tentang sesuatu yang harus kita miliki di dalam hidup ini. Ya, kenapa? Karena hari-hari ini kita ada di hari libur, ya, saudara sepupu kita merayakan Idul Fitri. Ya, tentu ini hari yang sangat indah buat mereka, tapi juga buat kita semua. Kenapa? Karena sekalipun mereka yang merayakan Idul Fitri, tetapi kita juga ikut merasakan sukacita. Kenapa? Karena kita juga ikut libur, ya kan? Kita ikut libur. Jadi karena ini hari-hari libur, tentu kita akan banyak berjumpa dengan orang, kita bisa berkumpul dengan keluarga, sanak famili, bahkan kita bisa mungkin jalan-jalan. Bagi saudara yang hari-hari ini sudah ada di tempat liburan, saudara yang keluar kota, menikmati kebersamaan bersama keluarga, bersama dengan rekan-rekan, tentu ini momen yang indah, ini tentu membuat sukacita di dalam hidup kita. Nah, sharing saya pagi hari ini, ya, aku bahagia melihat kamu juga bahagia. Jadi ada satu kebahagiaan, ada satu sukacita yang sangat berbeda. Nah, sukacita ini, kebahagiaan ini adalah kita berbahagia kalau melihat orang lain juga berbahagia. Kenapa? Karena ketika kita melihat orang lain penuh dengan canda tawa, ketika mereka lepas dari pergumulan, mereka mengalami kemenangan, mereka semakin naik, semakin diberkati, tentunya mereka merasakan sukacita di dalam hidup ini. Tetapi menariknya, saudaraku, ketika mereka hidup di dalam kebahagiaan, ketika mereka hidup di dalam canda tawa, hati yang penuh sukacita, sebenarnya itu adalah juga kebahagiaan kita. Kenapa? Karena kita melihat, ya, orang di sekitar kita itu hidupnya bahagia. Nah, memang ada banyak orang juga, ya, sangat bergumul untuk hal ini. Kenapa? Karena sebagian orang tidak mudah melihat orang lain bahagia. Ya, banyak orang justru akan lebih mudah melihat orang itu hidupnya terpuruk. Ya, jadi mereka bisa iba, mereka bisa kasihan. Tetapi kalau mereka bahagia, belum tentu kita juga bahagia. Ya, ada sebagian orang yang demikian, saudaraku. Tetapi saya mau ngajak, ya, biarlah kita menjadi orang yang bahagia, menjadi anak Tuhan yang penuh sukacita. Kalau kita bisa melihat orang di sekitar kita pun, mereka hidup di dalam sukacita, di dalam kebahagiaan. Itu sebabnya ini yang menjadi sharing saya pagi hari ini. Ya, nah, di dalam surat Roma pasal 15 ayat 1 dan 2. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi saudaraku, firman Tuhan mengajar kepada kita supaya kita yang kuat, kita yang ada di tempat yang lebih tinggi, ada satu kewajiban bagi kita yang Tuhan mau untuk kita lakukan, bahwa jangan hanya hidup ini kita fokus kepada diri kita sendiri. Jangan kita menjadi orang yang egois. Jangan kita hanya maunya menerima saja. Tapi biarlah kita menjadi orang yang peduli kepada orang yang ada di sekitar kita. Kita menjadi anak Tuhan yang tidak hanya
mencari kesenangan kita sendiri. Yang penting aku bahagia, yang penting aku happy, ya itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Makanya Tuhan mengajar kita semua bahwa biarlah kita bukan hanya mencari kesenangan kita sendiri, tapi biarlah kita juga menjadi agen-agen kebahagiaan bagi orang yang ada di sekitar kita. Mereka yang sedang hidup di dalam kesusahan, mereka yang sedang ada di dalam pergumulan, yang sedang mengalami konflik di dalam hatinya, mereka yang sedang membutuhkan sukacita di dalam hidup ini. Biarlah mereka mendapatkan sukacita, mendapatkan kebahagiaan melalui hidup kita. Itu sebabnya biar kita ini menjadi prioritas kita, menjadi renungan hidup kita, bahwa kita harus membagikan, menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Bagaimana supaya mereka itu mengalami kebahagiaan, mengalami sukacita. Apa yang kita miliki, yang kita dapatkan dari Tuhan, sukacita kebahagiaan itu, biarlah kita impartasikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi saudaraku, di saat liburan ini, kita ketemu dengan banyak orang, kita bisa berjalan-jalan dengan keluarga. Ini momen yang tepat untuk kita bisa menjadi berkat buat mereka semua. Dan biarlah kita akan menjadi orang yang bahagia kalau kita sudah bisa membagi kebahagiaan buat orang yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya kita percaya bahwa aku bisa bahagia, aku lebih sukacita kalau aku melihat kamu pun sukacita, melihat kamu bahagia. Saudaraku, ya. Nah, jika kita berbagi kekhawatiran, maka akan mengurangi sebagian. Jika berbagi kebahagiaan, maka akan berlipat ganda. Saudara, kita hidup tidak sendiri. Kita selalu berinteraksi dengan banyak orang. Kita mungkin banyak keluarga di sekitar kita. Kita mungkin punya banyak relasi, banyak teman, banyak sahabat di dalam hidup ini. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan ini membentuk hidup kita, mengajar hidup kita, bahwa Tuhan mau supaya kita ini menjadi pribadi yang baik buat orang yang ada di sekitar kita. Engkau menjadi keluarga yang baik bagi saudara-saudaramu. Engkau menjadi sahabat yang baik bagi teman-temanmu. Jika kita berbagi kekhawatiran, maka kekhawatirannya yang dialami akan berkurang sebagian. Saudaraku, biarlah ketika ada orang yang Tuhan tempatkan ada di dalam hidup ini, mungkin kita akan menjadi tempat curhat. Mungkin kita bisa menjadi tempat pelarian bagi mereka yang sedang hidup di dalam kesusahan, yang sedang diambang kehancuran. Mereka mengalami beban yang begitu berat, saudaraku. Mungkin mereka bingung mau lari kemana. Tapi biarlah kita menjadi tempat di mana teman-teman kita, keluarga kita bisa berbagi kekhawatiran, berbagi, sharing persoalan, sharing pergumulan, sharing kehidupan. Karena ketika mereka mencurahkan, menceritakan kekhawatiran, masalah, pergumulan yang sedang dihadapi, mereka itu akan mengalami satu kebebasan, saudaraku. Beban yang sedang dipikul akan berkurang sebagian.
Oleh karena itu biar kalau ada orang yang datang kepada kita, mengajak kita untuk sharing, mengajak kita untuk tukar pendapat, minta solusi, minta didoakan, mungkin minta waktu di dalam hidup kita, minta tenaga ya di dalam hidup ini. Ayo kita mau berbagi. Ayo jadi sahabat yang baik. Jadi seorang saudara yang baik bagi keluargamu, saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan mau kita menjadi berkat. Tuhan mau supaya kita menjadi agen-agen sukacita kerajaan surga untuk orang yang ada di sekitar kita. Saudara, jika kita berbagi kebahagiaan, maka kebahagiaan itu akan berlipat ganda. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Saudaraku, kalau hidup kita itu selalu bahagia, ya, penuh canda tawa, selalu riang, ya, murah senyum, selalu tersenyum, dan itu tentunya sangat memberkati bagi orang lain, bagi orang yang ada di sekitar kita. Siapa sih yang mau punya sahabat yang mukanya tidak enak dilihat, ya, yang merengut terus? Tidak ada, ya. Ya hanya orang-orang tertentu saja. Tapi kalau kita ini hidupnya selalu happy, selalu sukacita, maka kebahagiaan itu, sukacita itu akan tertransfer ke orang yang ada di sekitar kita. Dan itu akan membuat satu kehidupan, kebahagiaan yang justru semakin lebih lagi, saudaraku. Makanya kalau kita bahagia, kita sukacita, orang yang di sekitar kita itu akan senang. Ya, mungkin kita menjadi orang yang selalu dinanti-nantikan. Wah, kalau dia ndak datang, ndak enak kumpul-kumpulnya. Kalau dia ndak ada, ya, waduh, kurang seru, ya saudaraku. Tapi kalau dia datang, kalau dia ada, aduh, suasananya semakin asik, suasananya pasti akan lebih seru lagi. Kenapa? Wah, kita bisa happy, kita bisa tertawa tertiwi, ya. Dan itulah kebahagiaan yang semakin berlipat, ya, saudaraku. Oleh karena itu, ayo kita berbagi kebahagiaan. Kita berbagi sukacita supaya kebahagiaan sukacita hidup itu semakin berlipat-lipat di dalam kehidupan kita dengan orang yang ada di sekitar kita. Saudara, ya, kita hamba-hamba Tuhan pun kalau sedang berfellowship, waduh, ya, serunya minta ampun, saudaraku. Wah, kita bisa tertawa, terbahak-bahak, ya. Waduh, ya, ini betul-betul satu momen yang indah, ya. Ini satu kehidupan yang sangat memberkati sekali. Kenapa? Karena kalau kita kumpul, aduh, kita ini betul-betul bisa ketawa sampai perut sakit, ya. Ya. Nah, itulah satu berkat di dalam hidup ini. Kenapa? Karena sebagian orang sangat sulit bisa ketawa, ya. Karena aduh, kalau bisa ketawa itu sesuatu yang sangat mustahil bagi hidupnya. Tapi kalau kita hamba-hamba Tuhan, kalau fellowship, kita di dalam pelayanan pun kita selalu penuh sukacita. Dan sukacita itu betul-betul semakin luar biasa kalau satu dengan yang lainnya di antara kita hamba Tuhan itu bisa lepas ketawanya, wah, sampai ke pingkel-pingkel, saudaraku. Ya, bagaimana dengan hidupmu? Apalagi di momen kita sedang liburan, ketemu dengan banyak orang, kita kumpul dengan keluarga, biarlah kita mau berbagi kebahagiaan dengan mereka semua. Supaya apa?
supaya hubungan kita dengan keluarga semakin asik, semakin erat, kita dengan sahabat juga semakin lebih indah lagi. Kenapa? Karena kita bisa menikmati kebersamaan yang penuh sukacita di dalam hidup ini. Ya, saudaraku, Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik mengembirakan dia. Saudaraku, saya tadi share bahwa kita harus menjadi sahabat yang baik buat orang lain. Ya, tetapi ada satu hal yang harus kita mengerti terlebih dahulu. Ya, kita harus menjadi orang yang bijak. Ya, kita harus mengerti situasi. Ya, kapan kita melakukan hal itu? Ya, apakah itu tepat atau tidak? Nah, itu dibutuhkan kebijaksanaan. Ya, supaya apa? Supaya betul-betul hidup kita ini menjadi agen sukacita, menjadi berkat buat orang lain. Kalau kita sedang acara kumpul-kumpul atau sedang jalan-jalan, kita liburan, menikmati liburan yang penuh sukacita, saudaraku, kita perlu jaga perkataan kita. Ya, perkataan yang baik itu mengembirakan orang lain. Jadi perkataan itu sangat penting untuk kita jaga. Ya, perkataan yang penuh kasih. Alkitab menulis bahwa biarlah perkataanmu itu jangan hambar di surat Kolose. Tapi biarlah perkataanmu itu penuh kasih sehingga orang yang mendengar itu mereka dikuatkan, diberkati melalui perkataan kita. Saudara, biarlah perkataan kita itu benar-benar menjadi berkat buat orang lain. Perkataan yang bisa membangun, perkataan yang bisa menginspirasi, perkataan yang menghibur ketika mereka sedang ada di dalam pergumulan. Tetapi perkataan yang baik, perkataan yang di dalamnya ada firman Tuhan yang berkuasa, ada hikmat Allah, ada pengajaran dari firman Tuhan. Itu bisa melepaskan orang dari segala pergumulan hidup. Mereka yang sedang terpuruk, mereka bisa mengalami kebangkitan hidup. Mereka bisa mengalami kemenangan. Dan terlebih dari itu, mereka bisa mengalami sukacita melalui perkataan kita. Itu sebabnya, ayo jaga mulut kita supaya orang lain tidak terluka. Nah, saya pun kadang kalau itu pun saya harus belajar untuk mengendalikan mulut, mengendalikan lidah. Ya, karena lidah itu biarpun kecil, tetapi ini sangat besar dampaknya. Ya, oleh karena itu, saudaraku, saya pun bergumul di bagian ini. Kadang kalau bercanda bisa keceplosan gitu ya. Nah, tapi prinsipnya adalah pagi hari ini kita belajar untuk menjadi orang yang melalui perkataan itu justru membuat orang lain bahagia, senang, sukacita. Contohnya begini, saudaraku. Seandainya kita sedang masak masakan yang mungkin spesial, ya kan? Bagi ibu-ibu yang suka masak atau mungkin nona-nona yang suka masak pasti tahu ya, untuk membuat sebuah masakan yang spesial, dibutuhkan pengorbanan. Waktu, tenaga, perhatian, konsentrasi, dan mungkin ya kan? Ya, untuk bisa menghasilkan, memasak masakan yang spesial. Waktunya bisa lebih lama dan itu pasti ya kan. Prosesnya pasti lebih lama daripada kita makannya. Makannya mungkin cuma 5 menit, 10 menit selesai. Ya kan? Tapi buatnya 4 jam,
5 jam atau mungkin ada yang sampai 1 hari karena harus mungkin diungkep dulu ya sekian jam dengan api yang kecil supaya bumbunya bisa meresap. Nah, ibu-ibu pasti sangat memahami ini. Dibutuhkan sebuah pengorbanan, perjuangan, waktu, tenaga, perhatian yang lebih, saudaraku. Tapi seandainya ketika masakan itu yang membuatnya butuh pengorbanan, perjuangan, lalu kita sajikan di sebuah meja di rumah kita. Tiba-tiba salah satu anggota keluarga kita, sebelum makan bersama itu dimulai, mungkin suami tiba-tiba dia marah-marah, menyalahkan istri, menyalahkan anak-anak. Tidak tahu kenapa kok bisa marah. Saudaraku, kalau hal itu terjadi, bagaimana dengan rasa masakan yang spesial itu? Waduh, jadi tidak enak. Walaupun mungkin buatnya, wow, ya pengorbanannya tidak sedikit. Tapi karena ada satu anggota keluarga yang marah-marah, ya, yang mungkin dengan intonasi keras saling menyalahkan dan lain sebagainya. Waduh, suasana tidak enak jadinya. Bahkan makanan itu, masakan itu, ya, yang harusnya dinikmati itu menjadikan sukacita, tapi ternyata karena ada perkataan yang tidak baik, ada emosi, ada amarah, justru membuat suasana jadi kacau. Makanan jadi tidak enak. Saudaraku, oleh karena itu, ayo jadilah orang yang bijak. Biarlah perkataan kita itu selalu baik, selalu penuh kasih, sehingga melalui perkataan yang keluar dari mulut kita, kita bisa tetap menjaga atmosfer sukacita. Bahkan justru sukacita, kebahagiaan, kebersamaan kita dengan orang lain justru semakin berlipat-lipat, semakin lebih indah lagi, semakin lebih asik lagi, saudaraku. Ya, tetapi kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Jangan kita menjadi orang yang membuat orang lain semakin terpuruk. Tapi biarlah hidup kita justru menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Sukacita itu mahal harganya. Ya, butuh air mata untuk bisa mengalami sukacita, untuk bisa hidup di dalam kebahagiaan. Aduh, carinya sulit sekali. Ya, mungkin harus pergi ke luar negeri, biayanya besar, Pak, supaya bisa happy, supaya bisa sukacita. Ya. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kita. Itu sebabnya kalau hidup saat ini kita ada di dalam sukacita, di dalam kebahagiaan, jaga berkat dari Tuhan itu. Jaga sukacita, kebahagiaan hidup, jangan sampai hilang. Jangan sampai pergi di dalam hidup kita. Kenapa? Karena sukacita itu berkat yang spesial. Karena kebahagiaan itu adalah kekuatan dalam hidup ini. Karena ini berkat anugerah yang luar biasa. Saudaraku, oleh karena itu, biarlah kita menjadi orang yang berbahagia, orang yang bersukacita. Karena kita bisa melihat orang lain pun hidupnya penuh sukacita melalui hidup kita. Amin, saudaraku. Ya. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa hidup kita ini adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk kita bisa membalas kasih yang sudah Tuhan berikan. Kesempatan untuk kita membalas
Karena sukacita sorga itu telah Tuhan berikan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Biarlah hidup kita menjadi berkat selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi ini kami boleh ada di hadirat Tuhan, boleh menyembah dan memuliakan Engkau. Tuhan melihat semua anak-anak-Mu, Tuhan mengerti, Tuhan memberkati. Kami memberkati juga semua yang sudah melayani hari ini, juga khususnya hamba-Mu, Pak Victor yang sudah sharing dengan kami. Tuhan memakai dalam rumah tangga, masa depan, pelayanan semakin dahsyat, luar biasa. Biar kami mengalami kebahagiaan yang sejati bersama Tuhan, mengalami sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memberkati semua anak-anak-Mu yang sedang berlibur, baik di luar kota, di luar negeri. Tuhan memberkati luar biasa, membawa sukacita bahkan dimanapun anak-anak-Mu menjadi berkat, bahkan menjadi kesaksian dimanapun mereka berada. Yang ada di Semarang pun Tuhan berkati luar biasa. Hidup kami selalu diberkati dan memberkati. Kami masuki hari dengan sukacita. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat selalu, Tuhan memberkati.